Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Desi Rahmadani dengan NPM 221135232. Nah, di sini saya akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik yang telah saya buat. Yang pertama, yaitu tentang etnik. Nah, panduannya yang pertama, tidak ada diskriminasi antara teman lainnya. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman lainnya. Yang ketiga, yaitu kemampuan menyelesaikan persoalan secara damai, secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan temannya. Kemudian yang kedua yaitu kultural. Nah, panduannya yaitu yang pertama, peserta didik rutin mengikuti upacara bendera. Yang kedua, peserta didik membiasakan budaya senyum, sapa, salam. Yang terakhir yaitu peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah secara rapi dan tertib lengkap dengan atributnya sesuai dengan jadwal di sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu status sosial. Nah, di sini panduannya yang pertama adalah siapakah di dalam keluarga yang mencari biaya sehari-hari. Kemudian yang kedua, apa pekerjaan utama ayah Anda? Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana keadaan orang tua Anda sekarang. Yang selanjutnya yaitu tentang minat. Nah, panduan untuk mengobservasi tentang minat ini yang pertama yaitu peserta didik bertanya kepada guru jika tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu peserta didik selalu maju di depan kelas jika disuruh guru. Yang ketiga yaitu peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Untuk selanjutnya yaitu dalam bidang perkembangan kognitif. Nah, panduan observasinya yang pertama yaitu mampu melakukan klasifikasi terhadap benda-benda konkret. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengurutkan angka. Kemudian yang keempat, mampu menggambarkan secara menyeluruh pengalaman yang dialami. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan awal. Nah, pada panduannya yang pertama, bagaimana kemampuan awal peserta didik terkait materi yang disampaikan guru. Kemudian, apa kesulitan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, emosional, dan moral spiritual. Yang selanjutnya yaitu dari bidang gaya belajarnya siswa. Nah, gaya belajar siswa ini untuk panduan observasinya yang pertama yaitu peserta didik lebih cepat memahami dengan mendengarkan. Yang kedua, peserta didik mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ketiga, peserta didik suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang, lebar. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik membaca cepat dan tekun. Yang selanjutnya yaitu ada motivasi. Nah, untuk panduan observasinya yang pertama adalah tidak mudah putus asa saat belajar. Kemudian yang kedua, tekun saat belajar. Yang terakhir adalah berani bertanya ketika belum paham mengenai materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Panduannya untuk observasi adalah yang pertama, mampu menghargai orang lain. Yang kedua, mampu menunjukkan wajah yang ceria ketika pembelajaran. Yang terakhir adalah mampu menghargai diri sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Untuk panduannya, yang pertama yaitu mau bergaul dengan teman lainnya secara baik tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua yaitu mau berbagi dengan teman sebayanya atau dengan kakak tingkat atau adik kelas. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini panduannya yang pertama adalah mampu berperilaku sopan dan santun dengan orang sekitar, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah.
Kemudian yang nomor 2 yaitu mau mengakui kesalahannya apabila dia bersalah dan mau meminta maaf kepada seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik halus. Nah, perkembangan motorik halus ini panduannya yang pertama adalah peserta didik mampu menulis dengan rapi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat kerajinan tangan seperti membuat kotak tisu, origami, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan motorik kasar. Nah, perkembangan ini panduannya untuk mengobservasi siswa. Yang pertama, peserta didik dapat menarik, mendorong, dan membungkuk. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh. Nah, ini panduan observasi yang saya buat ini untuk dilakukan di kelas 3 yang saya ampu nantinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila banyak kesalahan kata dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.